Oke, kalau dengar kata akuntansi, mungkin yang kebayang itu angka-angka pusing dan laporan yang bikin ngantuk ya kan? Buang jauh-jauh pikiran itu. Hari ini kita bakal bongkar-bongkaran. Gimana caranya pencatatan keuangan yang tadinya dianggap remeh, ternyata bisa jadi senjata rahasia paling ampuh buat bisnis kecil Anda. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini, bisnis kelihatannya rame banget, orderan masuk terus, pokoknya sibuk deh. Kelihatannya kan keren ya, sukses gitu. Tapi pas cek saldo rekening, kok uangnya segitu-gitu aja ya? Malah kadang-kadang nombok. Nah, kalau Anda pernah ngalamin ini, tenang. Anda nggak sendirian kok. Dan ini ada penjelasannya. Nah, ini nih biasanya penyakitnya para pebisnis pemula. Uang bisnis kecampur sama uang jajan. Bingung, ini bisnis sebenarnya untung apa buntung ya? Modal rasanya kurang terus. Mau nentuin harga jual, asal tembak aja. Giliran mau pinjam ke bank, laporannya mana? Wah, pusing deh pas dekat-dekat waktu bayar pajak. Ini semua tuh bukan berarti bisnis Anda jelek loh. Ini cuma sinyal Anda butuh pegangan. Anda butuh petanya. Dan peta itu, ya akuntansi. Oke, kita masuk bagian pertama. Power up pertama dari akuntansi adalah kemampuan untuk melihat. Bukan cuma lihat uang masuk, tapi benar-benar tahu sebenarnya berapa sih untung bersih saya? Ini kuncinya. Biar gampang bayanginnya, kita kenalan yuk sama Pak Budi. Pak Budi ini punya usaha laundry. Kecil-kecilan sih, tapi wih, ramenya minta ampun. Kalau dilihat dari luar, wah ini bisnis sukses banget nih kelihatannya. Coba bayangin tiap bulan Pak Budi lihat omsetnya 8 juta rupiah. Lumayan banget kan buat bisnis kecil? Ya jelas Pak Budi seneng, mikirnya wah untung gede nih. Duit masuk terus soalnya. Tapi pertanyaannya, apakah cerita selesai sampai di situ? Apakah omset 8 juta itu sama dengan keuntungan 8 juta? Nah, disinilah sihirnya pencatatan dimulai. Coba kita lihat bareng-bareng. Omsetnya kan 8 juta. Oke, keren. Tapi tunggu dulu. Ada biaya deterjen, bayar listrik dan air, gaji karyawan, dan biaya-biaya kecil lainnya. Setelah semua itu dipotong, jeng jeng jeng. Lihat angka paling bawah. Untung bersihnya cuma 800.000. Gila kan? Dari 8 juta yang benar-benar jadi keuntungan cuma segitu. Inilah kekuatan akuntansi. Dia nunjukin realita yang kadang pahit tapi penting. Jadi, kesimpulannya jelas banget. Tanpa data ini, Pak Budi bakal terus-terusan merasa aman dengan omset 8 jutanya. Padahal, margin untungnya itu setipis silet, bahaya banget. Akuntansi itu kayak kacamata yang bikin kita bisa lihat kondisi bisnis yang sebenarnya. Oke, laba rugi udah clear ya. Sekarang kita pindah ke hal yang nggak kalah krusial. Bahkan ada yang bilang ini tuh darahnya bisnis. Apa itu? Arus kas, atau bahasa kerennya cash flow. Ini penting banget buat dicatat. Untung itu beda sama punya uang tunai. Loh kok bisa? Bisa banget. Bisnis Anda bisa aja untung di laporan. Tapi kalau nggak ada duit cash buat bayar tagihan bulan depan, ya wassalam. Jadi arus kas ini ngomongin pergerakan uang real, uang yang beneran ada di tangan atau di rekening. Coba kita lihat contoh simpel ini. Tanggal 1, kita punya modal 2 juta, oke? Tanggal 3, ada customer bayar. Duit nambah jadi 3,5 juta. Wah, seneng dong. Tapi, lihat nih, tanggal 5 harus beli bahan baku. Habis 2,5 juta. Saldo sisa 1 juta. Masih aman. Tanggal 10 jatuh tempo bayar sewa 1,2 juta. Saldonya kan cuma 1 juta. Artinya, minus 200.000. Nah, ini dia jebakannya. Ada penjualan, tapi tetap bisa kehabisan duit tunai. Timing pengeluaran itu penting banget. Dan fakta ini sering banget terjadi di dunia nyata. Banyak bisnis yang sebenarnya profit, tapi akhirnya tutup. Kenapa? Ya karena mereka kehabisan nafas. Mereka kehabisan uang tunai buat operasional sehari-hari. Makanya ngawasin arus kas itu hukumnya wajib. Sip. Jadi kita udah bisa lihat kondisi keuangan dan udah bisa ngatur nafas alias cash flow. Sekarang kita naik level. Dengan data yang ada, akuntansi ngasih kita kekuatan buat ngeramal masa depan. Contohnya Pak Budi tadi. Setelah tahu untungnya tipis, dia bisa pakai data itu buat ngambil keputusan paling penting, nentuin harga. Selama ini, gimana cara kita nentuin harga? Jujur aja, seringnya kan pakai feeling ya kan? Atau nyintip harga kompetitor sebelah. Itu namanya strategi tebak-tebak buah manggis. Nah, dengan akuntansi, kita bisa pindah haluan. Kita nentuin harga berdasarkan data, berdasarkan biaya asli kita, dan yang paling penting, berdasarkan target untung yang kita mau. Ini cara ngitungnya. Gampang kok. Kita pecah semua biayanya.
Modal bahannya berapa, upah orangnya berapa, biaya listriknya berapa, sampai plastiknya pun dihitung. Nah, kalau dijumlahin semua, ketemulah harga pokok atau modalnya. Di contoh ini, total modalnya Rp7.000. Ini angka pasti, bukan kira-kira lagi. Nah, kalau modalnya udah ketahuan 7.000, sekarang kita tinggal tentuin mau untung berapa. Misalnya, kita mau untung 30%. Tinggal dihitung aja. Berarti harga jual paling murah itu Rp9.100. Simple kan? Nggak ada lagi drama kemahalan nggak ya? Atau jangan-jangan kemurahan nih? Anda punya kontrol penuh. Dan data ini nggak cuma buat ngitung harga loh, dia bisa jadi bola kristal buat bisnis kita. Lihat deh grafiknya. Penjualan Pak Budi dari Januari ke Maret naik terus. Dengan data ini, dia bisa antisipasi. Oh, kayaknya bulan depan bakal lebih rame nih. Siap-siap stok deterjen ah. Atau mungkin cari satu pegawai lagi. Jadinya proaktif, bukan reaktif. Oke, jadi Pak Budi sekarang udah jago nih. Udah tahu untung aslinya, cash flow aman, harga pas. Terus apa lagi? Nah, ini bagian paling serunya. Gimana caranya akuntansi ini bisa jadi kunci buat bisnisnya naik kelas? Bukan cuma bertahan, tapi beneran tumbuh besar. Misalnya, Pak Budi pengen nambah mesin cuci biar bisnisnya makin kencang. Butuh modal kan? Nah, pas dia datang ke bank buat ngajuin pinjaman, kira-kira pertanyaan pertama dari orang bank apa? Udah pasti, Pak, boleh lihat laporan keuangan ya? Bank atau investor itu butuh bukti bukan janji manis. Mereka mau lihat laporan laba rugi, laporan arus kas, pokoknya semua catatan keuangan yang jelas. Kalau kita bisa nunjukin ini semua, itu bukan cuma bukti bisnis kita sehat. Itu juga nunjukin kalau kita ini pengusaha yang serius, profesional, dan bisa dipercaya. Nilainya plus banget. Manfaat lainnya banyak. Urusan pajak jadi jauh lebih gampang, nggak bikin kepala pening. Plus, kita jadi bisa cepet tahu kalau ada pengeluaran aneh atau bahkan amit-amit ada penipuan. Jadi semacam sistem keamanan juga. Oke, setelah dengar ini semua, mungkin ada yang mikir, waduh ribet banget kayaknya. Eits, tunggu dulu. Memulainya itu gampang banget, cuma butuh 3 langkah simpel. Pertama, pisahin rekening pribadi sama bisnis. Wajib. Kedua, setiap ada duit masuk, catat. Ketiga, setiap ada duit keluar, catat juga. Udah, itu aja dulu. Dengan 3 kebiasaan ini aja, Anda udah selangkah lebih maju. Gampang kan? Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangin sejenak, kalau kondisi keuangan bisnis Anda itu jelas sejelas-jelasnya. Anda tahu persis untungnya berapa, cash flow-nya gimana, kira-kira keputusan besar apa yang selama ini mungkin Anda ragu-ragu, akhirnya berani Anda ambil. Apakah buka cabang baru, rekrut tim, atau mungkin yang lain? Ingat, akuntansi itu bukan soal angka-angka masa lalu, tapi soal memberi Anda kekuatan untuk menciptakan masa depan bisnis yang lebih baik.